Nah, ya, ini apa? Kitab suci Katolik. Katolik ya. Iya. Kitab suci Katolik. Ini apa? Tidak untuk diperdagangkan. Nah, tahun 2009 ya. Iya. Ini apa? Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Resmi kan? Pernah baca ayat ini dong, kalau dulu pernah CD. Ayat 7 nih. Sebab ada apa? Ada 3 yang Yang? memberi kesaksian. Karena adalah kebenaran. Nah, sebab ada 3 yang memberi kesaksian apa di dalam sorga. Dalam sorga siapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ini kan ada dalam kurung nih. Nah, ini ada keterangan nih, ayat 7 sampai 8 nih, di dalam sorga sampai kata di bumi. Coba baca. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Apa? Tidak asli. Tidak asli itu apa? Palsu. Lu yang ngomong ya, bukan gua. Dah, tahu ya. Jadi kalau ada kitab suci, terus ada ayat yang tidak asli, bisa nggak disebut sebagai kitab suci gitu? Enggak sih. Enggak dong. Nah, dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali bisa menjumpai para pemirsa di channel Donitan dan juga channel Geraha Mualaf Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu seorang pemuda ya. Ini kaum milenial nih berarti ya, bener ya. Iya, betul. Namanya siapa? Mario, Pak. Mario, nama lengkapnya Mario ini ya. Ya. Mario siapa nih? Mario Stervian Siaila. Stervian Siaila. Siaila tuh marga ya berarti ya? Marga, betul. Oke. Nah, pada hari ini Mas Mario ini datang ke studio Geraha Mualaf ingin menyatakan dirinya untuk memeluk agama Islam ya. Betul ya? Betul, Pak. Alhamdulillah. Mas Mario ini dibawa oleh sahabatnya Mas Faikar ya. Betul ya? Seumuran nih, kaum milenial semua nih. Nah, ceritanya kalau boleh sedikit tadi saya dengar sebelum kita mulai nih, Mas Mario ini sebenarnya sudah mempelajari Islam kira-kira sudah kurang lebih setahun ya? Iya, Pak. Berarti setahun itu udah nggak ke gereja tuh gimana? Udah setahun lebih kayak. Setahun lebih nggak ke gereja. Nah, alhamdulillah tadi Mas Mario mengaku bahwa Mas Mario ini tertarik untuk memeluk agama Islam karena melihat sahabatnya. Ya, sahabatnya ini Mas Faikar, seorang Muslim yang menurut Mas Mario ini seorang Muslim yang taat ya begitu ya? Betul, Pak. Alhamdulillah berarti kita bisa melihat dari Mas Mario ini sebagai seorang Muslim bisa menjadi jalan hidayah ya buat sahabatnya. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu kita nggak usah berlama-lama lagi atau mungkin nanti kita ngobrolnya nanti aja ya. Sekarang kita akan menjalani prosesi syahadatnya Mas Mario. Mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya sebelum Mas Faikar jadi saksi ya. Sebelum kita mulai proses syahadat ini, saya ada beberapa pertanyaan buat Mas Mario ya. Pertama, Mas Mario ini mau memeluk agama Islam nih karena keinginan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Keinginan sendiri, nggak ada paksaan sama sekali. Alhamdulillah. Terus kedua, Mas Mario ini kan masih punya orang tua nih ya. Ya. Mereka tahu Mas Mario mau masuk Islam? Belum tahu. Belum tahu. Nanti Mas Mario bisa memberitahu dengan cara yang paling baik gitu ya. Iya. Kalau misalnya nanti orang tua menolak atau marah atau bagaimana, nanti Mas Mario berhak menolak dengan cara yang paling lembut, gitu ya. Yang ketiga,
Di dalam agama Islam itu ada yang namanya syariat. Ya, nanti setelah syahadat ini ada yang namanya sholat, kemudian ada zakat, ada puasa, kemudian ada haji jika mampu. Oke. Apakah Mas Mario berjanji di depan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Mas Mario akan menjalankan syariat tersebut? Insya Allah. Insya Allah. Udah bisa ngomong insya Allah? Masya Allah. Belajar dari mana? Alhamdulillah ya Mas Mario ya. Baik kalau gitu, Mas Mario kita coba tangan. Nanti ikutin kata-kata saya dalam bahasa Arab, kemudian diikuti dengan bahasa Indonesianya. Ya, sudah siap? Siapa? Bismillah Bismillah. ar-Rahman Ar-Rahman. ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan asma Allah Dengan asma Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Mas Faikar. Sah ya? Alhamdulillah. Selamat ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin, Pak. Saya mau ngomong jadi susah nih. Seperti mensadarkan anaknya sendiri saya. Karena seumuran nih sama saya ini. Alhamdulillah. Mas Mario, hari ini adalah hari yang terbaik buat Mas Mario ya. Hari ini adalah hari di mana Mas Mario ini sudah mendapatkan penghargaan yang paling tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Mas Mario dijadikan seorang muslim. Ya, artinya orang yang berserah diri hanya kepada Sang Pencipta. Ya. Jadi saya senang sekali Mas Mario hari ini sudah menjadi seorang muslim. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan Mas Mario diberikan kekuatan, kesabaran, ya, juga istiqomah. Dan di dalam Islam kami memahami bahwa setiap manusia yang masuk Islam, insya Allah ya, insya Allah dosanya dari mulai balik sampai hari ini dihapuskan. Insya Allah ya, dengan catatan nanti menjalankan Islamnya dengan baik. Oke. Juga di dalam Islam kita memahami sebenarnya setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya adalah Muslim. Bayi itu menjadi Kristen, menjadi Yahudi, menjadi Majusi, itu dikarenakan orang tuanya. Tetapi ketika bayi itu sudah besar, misalnya dia mendengar soal Islam, dia menerima Islam, dan akhirnya dia memeluk Islam, sebenarnya orang itu tuh bukan pindah agama sebenarnya. Tapi dia kembali kepada fitrahnya. Ya, kembali ke fitrahnya menjadi seorang Muslim gitu. Ibarat kata kalau ini balik kandang gitulah. Ya. Jadi itu sebenarnya intinya dalam Islam. Setiap manusia yang lahir itu sebenarnya Muslim sebenarnya. Dia menjadi apapun itu karena orang tuanya atau mungkin temannya atau pergaulannya. Tetapi pada saat dia memeluk Islam itu sebenarnya dia kembali ke fitrahnya, kembali menjadi Muslim. Ya, baik. Nah ini tadi saya belum sempat menanyakan. Ini ada dokumen-dokumen dari Mas Mario, ada KTP, ada surat CD ya, surat CD. Kemudian juga ada surat baptis. Kemudian juga ada kartu keluarga. Nah, di sini nama gerejanya saya nggak usah sebut lah ya. Kalau saya menjaga kode etik jurnalistik gitu ya. Tetapi ternyata ini Mas Mario ini kenal dengan Ustadz Khairama nih. Satu gereja ya dulu ya. Satu gereja ya, benar. Jadi nanti Ustadz Khairama kalau melihat ini mungkin tinggal peluk-pelukan aja gitu lah ya. Sama-sama keluar dari gereja, sama-sama menjadi Muslim. Alhamdulillah. Nah, saya ada buku tuntunan sholat lengkap ya. Nanti bisa tolong dipelajarin. Kalau nggak jelas, tolong tanya temennya, Mas Faikar ya. Minta tutorial. Minta diajarin. Nah, sementara mulai hari ini maksud saya, Mas Mario ini kan sudah terbebani dengan syariat sholat. Tetapi bukan berarti Mas Mario sudah harus bisa melaksanakan sholat seperti muslim-muslim yang sudah lama gitu ya, atau yang sudah dari lahir. Artinya Mas Mario nanti boleh belajar step by step. Oke. Hafalin dulu surat-surat yang, kalau yang paling utama adalah Al-Fatihah sebagai surat yang
utama ya, syarat untuk di dalam sholat, kemudian bacaan sholatnya, kemudian surat-surat pendek. Step by step aja. Nggak usah dalam satu hari harus hafal semua, nggak. Sementara bisa ngikut jadi makmumnya Mas Faikar gitu ya nanti ya. Nah ini bukunya nanti bisa dipelajarin. Di dalamnya juga ada sedikit uang. Ini adalah uang zakat. Ya. Sebagai seorang mualaf, mau kaya mau miskin itu sebenarnya menjadi salah satu pihak dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Jadi tolong jangan dilihat jumlahnya, tolong diterima aja untuk kebutuhan Mas Mario ya. Ini saya terima, saya berikan. Mudah-mudahan bisa menjadi barokah buat Mas Mario. Nah, sekarang kita tinggal apa namanya? Sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin kita apa namanya? Berdoa sebentar gitulah ya. Untuk Mas Mario kita doakan semoga Mas Mario dosa-dosanya diampunin ya. Semoga juga Mas Mario istiqomah dan bisa menjalankan Islam dengan baik secara kafah gitu. Secara kafah itu artinya totalitas begitu. Bukan hanya di dalam pemahaman tapi juga dalam praktek. Yang saya harapkan Mas Mario nanti juga bisa menjalani Islam itu seperti sahabatnya Mas Faikar yang bisa menunjukkan akhlak dan juga bisa menjadi jalan hidayah buat orang lain ya. Jadi sementara itu mudah-mudahan Mas Mario diberikan kesabaran dan kekuatan sehingga istiqomah dan husnul khotimah ya. Kita baca Al-Fatihah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sudah selesai prosesi syahadatnya. Hari ini Mas Mario sudah menjadi muslim. Rasanya gimana? Lega. Ah, lega. Iya. Lega karena apa? Hah? Lega karena apa? Iya, udah nahan-nahan dari lama, udah Oh, cari-cari info juga. oh gitu ya. Akhirnya ketemulah di sini titik Alhamdulillah. terangnya. Mas Faikar kalau boleh cerita gimana ceritanya kok bisa sampai di sini gitu? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih buat Ko Dondi sudah membantu syahadat teman saya. Sebenarnya saya juga kaget ya untuk teman saya ini mau gitu untuk berislam. Kan sebelumnya memang banyak pembahasan, banyak obrolan-obrolan mulai dari syariat Islamnya sendiri, terus dalam kehidupan sehari-hari sih banyak sih lebih ke aktivitas sehari-hari, terus bagaimana cara Islam menyikapi sehari-hari ininya. Mas Faikar sama Mas Mario ini teman apa nih? Saya satu kampung, satu teman main, mungkin dari kecil juga kita udah tahu bareng-bareng. Oh gitu. Iya, cuman mungkin kurang Jadi tahu insentif. persis nih dulunya dari kecil mau udah Kristen gitu ya? Iya. Terus teman dari tetangga berarti? Tetangga depan Sekarang rumah juga banget. masih teman apa nih? Sekarang temen kerja, temen satu kos juga. Teman kerja juga, teman satu kos juga gitu. Masya Allah. Ini berarti sahabat lama berarti ya? Iya, teman. Masya Allah. Terus gimana ceritanya bisa sampai di sini? Sebelumnya saya banyak ikhtiar buat cari tempat buat bisa legalitas buat syahadat teman saya. Alhamdulillah saya kontak personnya dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Terus saya minta tolong untuk diarahin buat gimana caranya teman saya bisa syahadat. Terus alhamdulillah dikasih linknya buat ke Kododi. Terus kita komunikasi untuk beberapa saat. Alhamdulillah sampai saat ini bisa terwujud. Seperti itu. Terima kasih banyak ya. Nah, jadi ceritanya Mas Faikar ini mencari-cari Mu'alaf Center ya untuk mensyahadatkan sahabatnya Mas Mario ini. Mas Faikar kemudian menghubungi Mu'alaf Center di Yogyakarta ya. Di apa namanya setelah mereka komunikasi diarahkan ke saya. Alhamdulillah hari ini bisa sampai ke studio Geraha Mu'alaf Jakarta. Karena tinggal di Jakarta jadi mungkin untuk ke Yogyakarta agak jauh gitu ya. Alhamdulillah sampai di sini. Tapi nggak apa-apa. Semuanya sama saja, mau di Mu'alaf Center di Jakarta atau mau di Geraha Mu'alaf Jakarta juga sama saja ya. Yang penting prosesi syahadatnya lancar dan sah, kemudian juga bisa
digunakan sertifikatnya untuk keperluan yang lain gitu lah ya. Administrasi ya. Nah, sekarang kita interogasi dikit boleh dong? Ini kan tadi kan ternyata satu gereja nih dulu sama Ustadz Kainama nih. Kenal sama Ustadz Kainama dulu ya berarti ya? Waktu kecil kenal. Maksudnya waktu Mario masih kecil atau Waktu aku masih kecil. Oh, oke. Jangan sampai Ustadz Kainama yang masih kecil sih sudah kenal gitu ya. Waktu Mario masih kecil sudah kenal Tahu lah ya. dengan Om Kainama. Iya. Manggilnya Om ya berarti? Iya. Pokoknya Om lah. Om, manggilnya Om. Manggilnya Om. Dulu Om Kainama tuh ngapain di situ? Kerjanya ngapain di gereja itu? Kayak kasih kesaksian-kesaksian gitu Kesaksian. ya. Terus? Musik apa segala Oh, musik macam. juga. Iya. Oh, pemain musik dia? Iya. Ngamen atau gimana? Bohong. Oh, pemain musik gereja maksudnya ya? Iya. Oke, nah ini jadi salah satu saksi hidup yang masih kenal dengan Om Kainama gitu ya. Alhamdulillah. Nah, berarti kan tadi Mario bilang bahwa sudah setahun Setahun lebih sih. Setahun lebihnya. lebih. Apa? Mengamati Islam. Kalau mengamati sih kayaknya belajar dikit-dikit dari Belajar. sekolah. Oke. Sejak sekolah. Terus? Kan sekolah di negeri juga. Terus dengar-dengar juga. Terus kalau pelajaran agama kan kalau yang non-muslim kan disuruh keluar kan biasanya. Kalau aku enggak. Aku di dalam dulu. Ikut? Ikut yang ikut. Nggak ada gawe atau gimana? Ya ngikut aja gitu. Oh, pengen ngikut tahu aja, kan pengen tahu. awalnya penasaran. Oke. Terus kok gimana ya, kayak ke hati kayak lebih tenang gitu kan. Dulunya temperamental banget tuh kayak. Oh gitu? Iya kan aku orangnya dulu temperamental banget Untuk kan. berantem deh? Jahil banget orangnya. Oh jahil? Jahil apa jahil? Jahil. Oh gitu. Terus setelah mendengar pelajaran begitu? Ya habis itu lebih mendalami sendiri. Terus Oke. nonton YouTube. Oh, oke. Dengar-dengar. Terus ya selebihnya bisa jadi yang better lah. Kayak lebih bisa tenang diri itu. Iya. Habis itu kayak bisa lebih sabar. Oh, ngadepin gitu? sesuatunya, iya. Padahal belum jadi muslim tuh ya? Belum. Berarti sejak hari ini berarti harus lebih sabar dong berarti? Insya Allah. Insya Allah. Keren ya, udah bisa ngomong insya Allah ya. Kalau apa namanya dulu, jadi besarnya tumbuh bareng sama Mas Faikar? Iya. Hah? Kan tetangga dekat. Teman sekampung gitu Iya. ya? Teman berantem juga? Kayaknya sih sering sih. Namanya anak kecil loh. Tapi nggak temen nyolong mangga kan? Dikit. Oh dikit ada. Baru ngaku deh. Alhamdulillah ya. Nah terus, tapi ke gerejanya juga rutin berarti? Rutin. Berarti paham dong konsep ketuhanan di Kristen, paham dong? Nggak sayang ditinggalin sekarang? Enggak juga sih. Nggak juga? Soalnya kan kadang itu kan kadang disuruh orang tua juga kan. Oke. Iya. Ke gerejanya? Iya. Kalau nggak ke gereja, nanti disabet sama orang tua gitu ya? Oke, tapi maksudnya berarti kan sudah paham dengan konsep di dalam Kristen. Nah, sekarang bisa nggak cerita sedikit apa yang Mario pikirkan bahwa di dalam konsep Kristen itu ada sesuatu yang tidak bisa diterima gitu misalnya. Kira-kira apa? Apanya? Kalau yang nggak bisa diterima sih. Atau mungkin kurang nyes atau gimana gitu? Iya, sebenarnya kan namanya setiap agama kan mengajarkan hal-hal yang baik ya. Baik. Ya. Cuma kayak ya itu lagi kayak tadi, kayak ke hati tuh kayak lagi belum nggak tenang gitu. Ada yang Nggak tenang? Iya, jadi kayak biarpun udah ke gereja juga gitu, kadang pulangnya masih sering kesel-kesel apa gimana. Oh, berarti nggak dapat Emang temperamental kan orangnya. Enggak, mungkin nggak dapat jamahan Roh Kudus berarti. Gitu ya? Rasanya gitu. Iya, kayak kadang masih belum tenang aja gitu. Tapi paham nggak dengan konsep ketuhanannya di dalam Kristen? Paham sih. Paham ya? Yang Trinitas itu paham? Paham. Bener, paham Trinitas? Paham ya, sekedar belajar. Maksudnya gini, kalau Trinitas bisa dipahami oleh manusia, berarti manusia yang bilang paham itu sebenarnya nggak paham gitu kan? Sebenarnya itu kata orang-orang pintar gitu lah ya. Oh, jadi memang dari kecil sudah ke gereja sampai umur berapa? 23 berarti? 24 sih sekarang. Sekarang 24, kata udah nggak gereja setahun tadi bilang. Iya, nggak gereja lama banget. Berarti sampai umur berapa ke gerejanya? Terakhir kapan ya, Pak? Abang udah lama meninggalkan rumah, hidup sendiri atau gimana? Udah lama ngekos? Lama sih, iya. Berapa tahun?
Saya emang sering keluar-keluar soalnya. Oh gitu, nggak Iya. dicariin sama orang tua? Enggak, maksudnya kerjanya di Oh luar kerjanya di gitu. luar, saya pikir. Nggak sama keluar-keluar gitu, nggak dicariin sama ibunya? Ya kan tahu dia kerja di mana, apa Oh, gimana. enggak, karena nggak bawa centong nasi. Coba bawa centong nasi, pasti dicariin sama ibunya. Suruh buruan pulang pasti. Alhamdulillah ya berarti ya. Nah, terus apa yang membuat Mas Mario tertarik dengan Islam, terus akhirnya mau gitu menerima Islam gitu? Iya kan sering ngobrol-ngobrol juga kan sama temen yang Mm-mm. bisa dibilang mereka terima gitu, open minded gitu, Heeh. biarpun beda agama, sharing Mm. ngobrol-ngobrol. Mm-mm. Habis itu dari situ ya dikasih masukan, saran apa gimana kalau misalnya Mm. lagi kesel atau lagi ada masalah gimana. Mm. Ya dari situ mulailah gitu kayak terbuka gitu mata Mm. hatinya, kayak jadi oh jadi kalau gini bisa kayak lebih tenang gitu. Oh, diajarin apa? Saya jadi penasaran. Hmm? Diajarin apa temannya Muslim kalau lagi marah? Ya Suruh ngomong apa? istighfar. Wih, gile, bener. Keren. Mas Faker yang ngajarin ya? Oh, banyak teman-teman ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi benar banget ya, istighfar ya. Terus suruh duduk gitu kalau lagi marah. Suruh baca istighfar, terus Ya duduk suruh gitu. ngelus dada dulu terus istighfar ya istighfar gitu. Cie. Oke, terus selain itu ngelihat orang Islam beribadah gimana? Kalau ngeliat ibadah sih kayak lebih rajin aja gitu. Serius gitu ya? Iya, lebih khusyuk. Khusyuk. Iya, Dan serius gitu? iya. Sehari 5 kali sholat Sehari gitu ya? 5 kali. Nah, Mas Mario ngelihat orang Islam sholat 5 kali dalam sehari itu kelihatannya repot nggak sih? Ya kan kita kan manusia ciptaan yang di atas ya, Mm-mm. harus selalu sering memuja yang di atas, harus lebih Mm. sering Beribadah gitu. beribadah. Gitu ya. Kalau Iya, Kristen gimana? Kan Kristen lebih sering lagi sebenarnya. Kalau Kristen kan walaupun kerjanya seminggu sekali, tapi kan di antara hari Minggu ke hari Minggu kan setiap hari kan itu kan diajarkan berdoa kapan aja. iya. Bisa lebih dari 5 kali, mungkin dalam sehari bisa 15 kali, bisa 50 kali gitu gimana? Jadi sehari sekali juga kadang enggak, Pak. Wah, berarti nggak taat ini berarti nih. Kalau ini, waduh, bisa diomelin Pak Pendeta nanti berarti nih. Tapi maksud saya gini, oke lah, kalau itu kan masalah ibadah ya. Tetapi kan kita di dalam beragama kan kita harus paham dengan konsep agama kita nih. Konsepnya artinya apa? Konsep ketuhanannya dan konsep keselamatannya gitu kan. Nah, Mas Mario ini dulu pernah belajar Bible berarti ya? Pernah. Ya, yang ini ya, CD ini ya. Iya, Ya, harusnya gimana? Dulu waktu belajar ini nggak paham atau gimana? Atau ada yang aneh atau gimana? paham sih. Paham. Paham. Terus, kok ditinggalin? Cuman ada ya itu tadi kayak Apa jangan-jangan dulu waktu kalau belajar nggak berani nanya kali sama pendetanya? Iya, bener kan? nanya sih. Oh, nanya. Terus apa yang Cuma ya nggak lengkap aja gitu. nggak lengkap? Iya, Hmm, nggak lengkapnya dalam arti, kan lengkap udah 3 tuh. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. ke hatinya nggak Oh, lengkap. hatinya nggak lengkap. Alhamdulillah. Di dalam Islam, menurut Mas Mario, lengkap. Lebih adem aja, Pak. Lebih adem. Iya, Alhamdulillah. Tapi sudah baca-baca kisah mengenai Nabi Muhammad SAW. sedikit-sedikit, Pak. Sedikit-sedikit ya. Iya, Nanti belajar banyak sedikit. baca ya. Nanti banyak baca. Nanti kalau saya ada bukunya, nanti saya bawa. Saya kasih deh. Nanti saya cek dulu deh. Alhamdulillah. Nah, kira-kira ini kan karena baru syahadat nih ya. Jadi kan saya nggak bisa nanyain nanti gimana-gimana gitu ya. Tapi saya hanya berdoa mudah-mudahan Mas Mario nanti diberikan jalan yang mudah gitu ya. Amin. Menjadi seorang Muslim. Nanti juga mulai belajar kalau apa namanya dari awal tuh belajar Iqra. Udah pernah? Belum. Udah belum dan diajarin sama Mas Faker? Belum. 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 Nanti ya. Kalau misalnya mau belajar Iqra, misalnya ada tempat yang bisa didatangi untuk belajar Iqra, silahkan. Kalau misalnya nggak bisa nih, Mas Faker nih, tolong kasih tahu saya. Nanti saya kirimkan guru Iqra ke rumah. Beneran ini, nggak usah bayar. Mau hari apa, setiap hari apa, kita kirim datang ke rumahnya. Ya. Gimana? Tapi tinggalnya di mana? Tinggalnya oh di Jakarta ya? Oh bukan di Bogor. Bukan. Ya udah mau di Jakarta juga nggak apa-apa. Mas Faikar juga bisa ajarin Ikro. Ada buku Ikronya? Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Nih saya akan bawain. Mana ya?
Waduh, bisa. Terus. Nih, saya bawain. Kan komplit kan? Saya bawain 2 ya. Nanti kan buat gurunya sama buat yang belajar gitu kan. Ini saya titip ke Mas Faikar 1. Nanti kalau buat ngajarin, kalau perlu guru, karena sibuk Mas Faikarnya, nanti kasih tahu saya. Ya. Siap. Nanti saya kirim gurunya, beneran. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita akhirin, boleh nggak Mas Mario titip pesan gitu buat teman-temannya yang Muslim maupun yang belum Muslim gitu. Ada pesan nggak? Pesan ya. Nah, apa pesannya kira-kira yang bisa memotivasi mereka supaya khususnya buat yang belum Muslim gitu ya, supaya bisa atau berani mengambil langkah seperti Mas Mario gitu. Ya intinya nggak usah takut omongan orang lah, gimana. Kalau misalnya udah ketemu jalannya, udah ketemu setelah buat dapetin hidayahnya, Jangan ragu-ragu gitu. jangan ragu-ragu. Apa bersegeralah gitu. Ada kemarin ibu-ibu malah ditanya pesan buat yang belum Muslim, cuma 1 kata, bersegeralah gitu. Alhamdulillah. Nah, baik kalau gitu, terima kasih banyak ya, Mas Mario tadi sudah bercerita sedikit lah. Kan orang tua ini belum tahu nih, ya kan? Kapan rencana kira-kira mau ngasih tahu? Dalam waktu dekat atau tunggu-tunggu atau gimana? Tunggu saat yang tepat. Tunggu saat yang tepat ya. Karena tapi juga tidak serumah sama orang tua sih ya, jadi tidak Iya. terlalu ini ya. Karena ada mualaf yang harus tinggal dengan orang tua yang belum Muslim, jadi agak harus ngumpet-ngumpet gitu karena dia belum Iya. berani ngomong. Ada yang sampai 2 tahun, ada yang sampai 4 tahun, ada yang begitu. Ya tapi mudah-mudahan nanti Mas Mario diberikan kemudahan ya. Amin. Ya, supaya nanti kalau misalnya orang tuanya tahu ya tidak terlalu bagaimana gitulah. Yang jelas di negara Indonesia ini setiap warga negara diberi hak ya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Apalagi Mas Mario ini kan walaupun milenial tapi kan sudah dewasa kan. Jadi punya hak lah ya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah biasa orang misalnya ada yang murtad atau ada yang mualaf itu udah biasa. Tetapi yang jelas kita harus menjalankan keyakinan kita dengan pengetahuan gitu maksudnya. Ya, boleh nanti mulai hari ini belajar lagi, belajar sampai mati kalau di Islam itu ya, Mas Bekar ya. Belajar sampai mati kalau di Islam. Apa aja semuanya kita pelajarin. Baik, mudah-mudahan semuanya dilancarkan buat Mas Mario ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, silakan bisa mengirimkan ke BSI ya dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu kami pamit undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di konten-konten lain yang lebih menarik lagi ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.